Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Dan bagi teman-teman yang mencari info karakter cerita ini, Mimin selalu sertakan di deskripsi playlistnya. Serta untuk episode sebelumnya bisa dicek di playlist atau deskripsi video ini. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Jiang Cheng yang terlepas dari jeratan Duan Xiu pun tersadar dan sekarang dirinya berada di lautan kesadaran. Jiang Cheng pun bertanya-tanya bukankah dewa kuno itu baru saja mengambil alih tubuhnya. Dan sekarang apa yang terjadi? Selain itu, pohon origin kembali menghasilkan buah dan kali ini berwarna pelangi. Biasanya pada levelnya saat ini, pohon origin tidak mungkin menghasilkan buah berwarna pelangi. Terlihat dari statusnya buah ini belum matang. Buah ini tumbuh dari jiwa dewa yang sangat kuat dan mengandung sifat keilahian. Jiang Cheng pun diminta untuk lebih sering menyiraminya agar matangnya lebih lembut. Menurut Jiang Cheng, bentuk jiwa dewa kuno itu tumbuh menjadi buah. Dia ingin mengambil alih tubuhnya, tapi pohon origin malah mengubahnya menjadi sebuah buah. Ini sungguh sangat lucu. Selain itu, pohon origin tidak bisa memblokir kutukan, tetapi jika menyangkut jiwa dan roh, pohon origin masih sangat kuat. Tetapi Jiang Cheng sendiri merasa buah ini membutuhkan jiwa ilahi semua makhluk hidup untuk menyiramnya. Itu kondisi yang sulit. Lalu Ten pun bertanya apakah Jiang Cheng sudah sadar. Lalu di saat Jiang Cheng memperhatikan Ten, Jiang Cheng pun sangat kaget dengan pemandangan yang dilihatnya. Ten pun mengatakan bahwa dirinya sudah memberi pelajaran pada monster-monster itu. Ten juga meminta pendapat Jiang Cheng mengenai tunggangan barunya ini. Apakah ini terlihat keren? Jiang Cheng pun bertanya apakah ini monster lautan kesadaran itu. Ten saat ini mengendarai monster level 9. Ini adalah monster-monster yang bahkan Ling Qiu di masa lalu tidak bisa menanganinya. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Namun selain itu, Jiang Cheng juga sadar bahwa ini tidak hanya sebatas itu. Semua monster lainnya saat ini dikelilingi oleh serangga Ten. Kemudian Ten pun mengatakan kepada Jiang Cheng bahwa tunggangan ini super jinak. Meskipun Nine tidak menyukainya, tapi dirinya sangat menyukainya. Ten pun bertanya apakah Jiang Cheng ingin naik. Jiang Cheng pun seketika bertanya apakah Ten yang mengendalikan hal ini. Ten pun membenarkan hal tersebut. Jiang Cheng pun menyebut bahwa monster-monster ini adalah iblis bawah. Menurut ingatan warisannya, ada banyak sekali dari mereka yang secara alami ditekan di neraka abadi. Cukup beri nama pada mereka, dan itu akan menjadi tunggangan. Selain itu, iblis bawah level 9 ini akan sangat berguna. Lalu Jiang Cheng pun bertanya, bisakah mereka membawanya dan keluar dari sini? Ten pun mengiyakan hal ini, tapi jika terlalu lama keluar, cara surgawi akan membersihkannya. Benda-benda ini seharusnya hanya ada jauh di dalam neraka abadi. Siapa sangka benda itu muncul dari lautan kesadaran dewa kuno. Jiang Cheng pun menilai bahwa itu terlalu buruk. Tidak bisa menyimpannya terlalu lama. Tapi meskipun hanya untuk waktu yang singkat dalam keadaan darurat, itu akan tetap menjadi kartu terkuat di kantong mereka. Lalu Jiang Cheng pun baru sadar akan sesuatu dan bertanya jika dirinya mengingatnya dengan benar. Bukankah seharusnya ada 4 atau 5 iblis bawah tingkat 9 di sini?
Ten pun seketika cemas dihadapkan dengan pertanyaan ini, dan dengan polosnya menjawab bahwa dirinya memakan sisanya. Jiang Cheng pun seketika bingung, bukankah Ten baru saja mengatakan bahwa Ten akan kenyang setelah memakan jantung? Ten pun mengatakan bahwa dirinya lapar lagi setelah bereproduksi. Jiang Cheng pun seketika memuji Ten yang melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, dan segera Jiang Cheng mengajak Ten keluar dari sini. Dirinya ingin sendiri sebentar. Pada saat turun, Jiang Cheng pun menangis. Serangga-serangganya sendiri hanya menyia-nyiakan harta mereka. Namun jika dipikirkan sisi positifnya, setidaknya mereka punya satu yang tersisa. Yang penting seseorang puas. Di sisi lain, di depan pintu keluar, Jiang Cheng mendengar suara Gu Kaitian yang menyerang pintu ini menggunakan teknik Sky Piercing Blade. Menurut Jiang Cheng, jiwa dewa kuno terikat dan iblis bawah telah tertangkap. Pertahanan lapisan luar mungkin akan segera menghilang. Dengan ini, Gu Kaitian dan keluarga Zi akan segera tiba. Jiang Cheng pun segera meminta Ten untuk menyuruh serangga-serangganya itu untuk makan dengan cepat. Jika mereka tidak bisa menyelesaikannya, maka kemasi semuanya. Mereka harus mundur sekarang juga. Ten pun bertanya jika dirinya tidak bisa menyelesaikannya kali ini, apakah mereka bisa datang lagi. Jiang Cheng pun menyebut tidak ada waktu berikutnya, ini adalah harta orang lain. Selain itu, Jiang Cheng menilai bahwa alasan mengapa Ling Qiu bisa menjadi dewa pedang ada hubungannya dengan peluang di tempat ini. Jika dia masuk dan melihat ini, dia mungkin akan marah. Lalu Ten pun mengatakan bahwa dirinya hanya bisa mengeluarkan daya dan mengompresnya untuk saat ini, sedangkan untuk menyimpannya dirinya tidak bisa. Jiang Cheng pun seketika meminta Ten menyerahkan hal itu kepada kakaknya untuk saat ini. Lalu Nine sendiri yang dihadapkan dengan benda ini pun bertanya benda apakah ini, menjijikan sekali. Nine pun menyebut bahwa dirinya tidak bisa menangani ini. Nine pun bertanya apa yang sudah bocah bau itu lakukan. Kemudian Jiang Cheng pun menyebut bahwa semuanya sudah selesai dan segera meminta Ten untuk kembali. Mereka memilih semuanya dengan bersih. Dirinya harus memanggil Gu Kaitian dan bergerak dengan cepat. Kemudian di sisi lain Gu Kaitian sendiri bertanya siapa bilang dirinya tidak bisa membukanya. Ini dibuka dengan mudah dan tidak ada penyembuhan diri. Ling Qiu sendiri kaget melihatnya. Pertahanan dewa mayat kuno semakin melemah dan mulai menghilang juga. Segera Gu Kaitian mengajak Ling Qiu untuk masuk dan memeriksanya, dan dirinya akan menyelamatkan Jiang Cheng. Namun di saat yang bersamaan Jiang Cheng pun keluar dan meminta Gu Kaitian untuk segera memegangnya. Suan Yue pun segera berlari, memeluk Jiang Cheng dan sangat senang melihat Jiang Cheng baik-baik saja. Jiang Cheng sendiri berharap Suan Yue tidak mencoba memulai sesuatu. Lalu Jiang Cheng pun segera mengajak mereka untuk bergerak, karena tidak ada waktu lagi. Suan Yue pun seketika bertanya ada apa? Apa maksud Jiang Cheng dengan tidak ada waktu lagi? Jiang Cheng pun segera berbisik kepada Gu Kaitian dan mengatakan kalau mereka akan mati jika mereka tidak pergi sekarang. Mendengar hal ini, dengan cepat Gu Kaitian pergi membawa Jiang Cheng meninggalkan tempat itu. Suan Yue yang sedih pun bertanya-tanya apakah Jiang Cheng benar-benar membenci dirinya. Sedangkan Hong Yin pun sangat marah kepada Jiang Cheng. Dirinya bahkan memberi Jiang Cheng darah iblis dewa. Tapi Jiang Cheng tetap tidak menunjukkan kecintaannya pada putrinya. Namun Suang Yue pun segera bertanya mengapa ayahnya bisa berbicara seperti itu kepada Jiang Cheng. Dia menyelamatkan hidupnya ketika dirinya berada dalam situasi putus asa. Dalam pikiran Suan Sue, Jiang Cheng sepertinya peduli dengan hidupnya. Namun jika Jiang Cheng memang begitu peduli kepada dirinya, mengapa jadi seperti ini? Namun Suan Yue sadar bahwa ini pasti ada kaitannya dengan peringkat kebanggaan surga. Jiang Cheng takut akan mempengaruhi penampilannya. Suan Yue pun bertekad bahwa dirinya tidak akan mengecewakan Jiang Cheng. Dalam pertarungan peringkat kebanggaan surga, dirinya akan membiarkan Jiang Cheng melihat versi sempurna dari dirinya. Di sisi lain, Ling Qiu merasa ada yang salah. Melihat dari reaksi Jiang Cheng, rasanya ada sesuatu yang tidak mengenakan. Dirinya perlu memeriksanya ke dalam.
Setelah melihat ke dalam, Ling Qiu pun kaget semua hartanya telah hilang. Dulunya ada banyak monster pikiran yang padat, tapi sekarang tidak ada yang tersisa. Melihat reaksi Jiang Cheng yang segera pergi, itu pasti karena perbuatannya. Hati nurani yang bersalah berusaha melindungi dirinya. Semuanya hilang. Ling Qiu pun merasa heran Jiang Cheng setidaknya meninggalkan sesuatu untuk dirinya. Namun di saat itu Ling Qiu bertanya-tanya bagaimana Jiang Cheng mengaturnya. Dirinya hampir tidak bisa bertahan ketika monster level 9 itu menyerangnya bersama-sama. Jiang Cheng pasti menyembunyikan sesuatu. Ling Qiu pun mengerti jika itu demi masa depan, ini adalah harga yang harus dirinya terima. Ling Qiu pun memberitahu Jiang Cheng bahwa dia benar-benar meremehkan dirinya. Lalu Gu Kaitian sendiri bertanya apa maksud Jiang Cheng. Jiang Cheng membersihkan gudang harta karun Dewa Pedang. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa Gu Kaitian bisa menganggapnya seperti itu. Dalam pikiran Gu Kaitian selalu menjadi warga negara yang taat hukum dan baik. Tapi dirinya pernah dibebani dengan murid sial seperti ini. Dahulu kala anak sulungnya memproklamirkan diri sebagai Raja Pedang Iblis Darah dan menyebabkan kekacauan di seluruh zona perang Kinglan. Putra kedua dirinya adalah seorang serial dater yang mengajak gadis-gadis dari keluarga terkenal dan berkuasa. Adapun yang ketiga adalah Jiang Cheng. Dia sulit digambarkan dengan kata-kata. Kemudian Jiang Cheng pun mengatakan bahwa total kontes peringkat surga akan berlangsung dalam 3 hari. Menurut Gu Kaitian, bagaimana nasib buruk dalam pertarungan melawan Wu Shuang dan si Yuan Yue di levelnya saat ini. Gu Kaitian pun menyebut dari apa yang Jiang Cheng tunjukkan kepada dirinya. Mengalahkan Suan Yue itu mudah di kota iblis. Ada berita bahwa Wu Shuang juga mengalami terobosan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semangat pertarungan 9 lengan adalah sesuatu yang harus diperhitungkan. Adapun Yin Zhan, yang dirinya tahu dia bukan hanya generasi pertama dari generasi ini. Dia dinyatakan sebagai yang terhebat dalam 800 terakhir di negara Xia. Kebangkitan normal perlu menunggu sampai mereka berusia 18 tahun agar kekuatan roh mereka matang sepenuhnya dan kemudian bangkit. Tapi bukan Yingzhan, dia memulainya ketika dia berusia 3 tahun. Pada usia 9 tahun dia memperoleh senjata ilahi Royal Human Sword. Dia memasuki area terlarang pada usia 12 tahun dan kembali pada usia 15 tahun. Menghabiskan 3 tahun berikutnya di pusat pelatihan ibu kota. Jika dia terbangun pagi sekali, mengapa levelnya masih kurang? Itu karena selain berkultivasi melalui kelas, dia juga telah mengembangkan teknik tingkat atas dari 10.000 klan Yingzhan. Kemudian Yingzhan pun menyebut bahwa fisik iblis darahnya akan segera selesai. Lalu Yingzhan juga bertanya apakah ada berita tentang Jiang Cheng. Kemudian Jiang Cheng pun bertanya mungkinkah dirinya mengembangkan teknik klan Tianwan. Gu Kaitian pun tidak tahu hal ini, bukan berarti hal ini belum pernah dicoba oleh orang lain sebelumnya. Namun teknik tersebut dianggap tidak mungkin dilakukan dan sepertinya bertentangan dengan jalan surga. Namun menurut Gu Kaitian, Yingzhan berhasil. Dalam ratusan tahun sejarah Great Xia, dialah satu-satunya. Meski begitu, meskipun Jiang Cheng adalah pengecualian, dirinya tidak memiliki saran untuk menguasai teknik klan Tianwan yang sulit dipahami. Sedangkan untuk Yingzhan, dia adalah keturunan Kaisar Xia Agung, kaisar yang sama yang pernah memimpin pasukannya untuk menyerang balik klan Tianwan dan merebut teknik mereka. Zaman sudah berbeda sekarang. Kini bahkan dewa bela diri Suanji hanya bisa fokus pada pertahanan dan menjaga pintu masuk klan Tianwan. Mungkin jika Jiang Cheng bisa mendapatkan tempat pertama pada peringkat Tianxiao, Jiang Cheng mungkin bisa menggunakan otoritas untuk mendapatkan beberapa manual dari ibu kota. Jiang Cheng pun mengerti. Kemudian berpindah di rumah Jiang Cheng. Jiang Cheng pun merasa bahwa perjalanan ke mayat dewa kuno kali ini sungguh membuahkan hasil. Malam ini, keturunan Nine Miasma Wing dan Crimson Armored Elephant Beetle dapat berkembang biak kembali. Namun di saat itu Jiang Cheng menyadari ada sebuah aktivitas dalam kesadaran spiritualnya. Ternyata, pohon origin menghasilkan buah baru lagi. Jiang Cheng pun bertanya-tanya, apakah ini disebabkan oleh jumlah serangga yang bertambah secara eksponensial. Jiang Cheng pun seketika memeriksa buah peluang berwarna hijau ini.
Statusnya pun mengatakan bahwa buah hijau ini adalah buah petir, di mana saat mengkonsumsinya membangkitkan job kelas Thunder Master. Adapun bakat yang diterima dari job kelas ini, pertama Lightning Flash level 1, mengubah pengguna menjadi arus listrik, memungkinkan mereka berteleportasi dengan bebas dalam medan listrik, mengabaikan rintangan. Jarak medan listrik saat ini adalah 50 meter. Kedua, Thunder Assimilation level 1, memungkinkan pengguna menyerap energi petir apapun dan menyimpannya untuk dilepaskan. Tujuan untuk menyerang dan lain-lain. Ketiga, Divine Judgment, mengubah telapak tangan pengguna menjadi sumber petir, melepaskan arus petir bertegangan sangat tinggi. Jiang Cheng pun sangat bersemangat melihat hal ini. Ini adalah job kedua, Divine Level Soul Cultivator plus Thunder Master. Sekarang dirinya adalah pemegang job ganda sejati. Kemudian saat ini proses reproduksi pun sudah berlangsung, di mana Nine Miasma Wing menghasilkan keturunan sebanyak 12 juta, dan Crimson Armored Elephant Battle menghasilkan keturunan sebanyak 30.000. Jiang Cheng pun merasakan kekuatan dari Crimson Armored Elephant Battle yang sebanyak 30.000 yang bergabung ke dalam tubuhnya. Ini adalah perasaan yang sungguh menyegarkan menurut Jiang Cheng. Jiang Cheng yang melihat statistiknya pun merasa kekuatan tempurnya di sini melonjak sangat cepat dikarenakan reproduksi keturunan serangganya serta efek dari job Thunder Master. Dan ini juga karena sifat dari Crimson Armored Elephant Battle, sehingga atributnya menjadi hampir 2 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Meskipun dirinya mungkin tidak bisa menggunakan Nine Miasma Wings dalam kompetisi Tianjiao, tapi hanya dengan tinju berisi petir dan permainan pedang, dirinya bisa menyapu bersih kompetisi ini. Jika dorongan datang untuk mendorong, maka dirinya akan mengekspos Ten dan Iblis Kegelapan 9 putaran. Kemudian berpindah ke zona perang Qinluo, jauh di dalam pegunungan Qinling. Kemudian seseorang bertanya apakah semua sudah tiba. Lalu pria lain dengan tunggangan pun menyebut bahwa mereka semua datang pagi-pagi sekali. Tidak seperti dirinya yang harus lari dari Guanghai sampai dirinya hampir mati. Seorang wanita pun menyebut penjaga zona perang Guanghai membuat penampilan yang begitu mencolok, sedangkan mereka hanya menggunakan pakaian biasa. Mereka sama-sama penjaga. Mengapa perbedaan di antara mereka begitu besar? Pria lain pun menyebut kalau soal orang aneh di dunia ini, penjaga Guanghai pasti menjadi nomor 1. Penjaga Guanghai pun mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dirinya lakukan. Mereka orang Guanghai hanya peduli pada penampilan. Mereka pun menyebut bahwa penjaga Guanghai hanya melontarkan omong kosong yang mewah. Lalu hal ini segera dihentikan oleh pria tua dan meminta mereka untuk mencukupkan hal ini. Karena semuanya sudah di sini, sekarang waktunya membicarakan bisnis. Pria tua pun mengatakan bahwa sehubungan dengan kompetisi Tianjiao tahun ini, situasinya telah berubah dibandingkan tahun lalu. Selain itu, kota terkuat ada juga kota sihir dan Jiangnan, khususnya Jiangnan. Tidak hanya Wushuang, tapi juga ada Jiang Cheng. Jadi, kekuatan keseluruhan mereka lebih kuat dari ibu kota iblis. Mereka pun membenarkan hal tersebut. Di masa lalu, zona perang Jiangnan sudah dekat seperti saudara bagi mereka. Berperang melawan kota sihir dan ibu kota bersama-sama. Tapi tahun ini mereka tidak berminat membentuk aliansi dengan mereka. Pria tua juga menyebut bukan hanya itu. Teman lamanya, Xiao Yuanshan, entah kenapa diasingkan ke dalam gua. Lalu si wanita pun mengajak mereka semua untuk bergabung tahun ini dan melenyapkan Jiangnan lebih dulu. 6 zona perang besar telah bersatu sebelumnya untuk menargetkan ibu kota, namun tetap tidak membuahkan hasil. Pria tua pun memanggil wanita itu dengan sebutan Nona Xinghe dan mengatakan bahwa yang dikatakannya masuk akal. Akan lebih baik mengincar posisi kedua daripada memperebutkan posisi teratas. Pria tua pun meminta mereka mengangkat tangannya jika setuju. Dan pria tua mewakili zona perang Qinglan mendukungnya. Zona perang Wuxiang juga setuju. Nona Xinghe mewakili zona perang Tianpu juga setuju. Dan pria lainnya pun juga setuju. Lalu pria tua pun menyebut penjaga zona perang Guanghai dengan nama Yun Zhantian untuk memilih.
Yun Zhantian pun bertanya apakah mereka semua telah selesai berdiskusi. Yun Zhantian pun meminta maaf kepada mereka semua, tapi dirinya di sini bukan untuk membentuk aliansi dengan mereka. Dirinya hanya ingin memberitahu mereka bahwa tahun ini kompetisi Tianjiao Grazia sama baiknya dengan kemenangan di zona perang Guanghai. Penjaga Wuxiang pun bertanya omong kosong apa yang Yun Zhantian katakan. Yun Zhantian pun menegaskan bahwa posisi pertama pasti akan menjadi milik zona perang Guanghai. Yun Zhantian pun merasa sangat senang bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Yun Zhantian yang tertawa puas pun seketika pamit undur diri kepada mereka semua. Selain itu, Yun Zhantian juga meminta mereka untuk tidak khawatir. Meski dirinya tidak bergabung dengan mereka, dirinya juga tidak akan memberitahu siapapun tentang rencana mereka. Lalu mereka pun menyebut Yun Zhantian seperti orang gila yang minta dipukul. Mereka pun bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan otaknya. Pria tua mengatakan entah itu atau dia punya sumber kepercayaan baru, seperti kartu truf yang tidak diketahui. Namun itu tidak masalah, biarkan saja dia. Selama 4 zona perang utama mereka melakukan upaya putus asa dan merumuskan rencana yang ditargetkan dengan sempurna sebelumnya, Jiangnan akan dikalahkan. Kemudian di puncak Wusan kota Chujiang, seseorang dengan tudung merah pun bertanya bagaimana kemajuan yang dicapai Yang Mulia, putra agung dari pihak dewa. Apakah mereka menemukan gerakan yang tidak biasa? Mereka pun meminta kursi ketujuh untuk yakin. Anak Tuhan baik-baik saja. Dia telah berhasil memposisikan dirinya di zona perang Guanghai sebagai jenius nomor 1 mereka. Dan sangat dipercaya oleh wali Guanghai yaitu Yun Zhantian. Dengan kekuatan Yang Mulia putra dewa, dia pasti akan menempati posisi pertama dalam daftar peringkat Tianjiao tahun ini. Kursi ketujuh pun tertawa dan menyebut kehormatan Grazia yang agung diambil oleh pemuja dewa kuno. Dirinya benar-benar ingin melihat ekspresi wajah para penjaga tak terkalahkan itu ketika saatnya tiba. Sekarang semua rencana mereka telah dilaksanakan. Mereka hanya perlu menunggu kompetisi Tianjiao dimulai. Menarik perhatian seluruh Grazia. Pada saat itu, gelombang besar akan menyapu seluruh kota Chujiang, mengorbankan Chujiang dan kembalinya dewa kuno. Kemudian berpindah ke alun-alun pusat kota zona perang Jiangnan. Duan Xinghai mengatakan bahwa besok adalah awal dari kompetisi Tianjiao. Hari ini dirinya akan mengulang peraturan yang telah dirinya katakan sebelumnya, kalau-kalau ada di antara mereka yang melupakannya. Dalam pikiran Jiang Cheng pun bertanya-tanya kata-kata Duan Xinghai mengenai beberapa di antara mereka. Dirinya tak berada di Jiangnan sebelumnya. Jadi mungkinkah Duan Xinghai mengacu kepada dirinya? Lalu Duan Xinghai menjelaskan bahwa kompetisi Tianjiao terdiri dari 8 zona perang besar dari 80 peserta. Kompetisi dibagi menjadi 20 putaran. Babak pertama adalah kompetisi tim. 8 zona perang akan memasuki dunia rahasia permanen di zona perang Qinluo dan saling menyerang. 4 zona perang dengan jumlah korban terbanyak akan tersingkir di babak ini. Selain itu, yang diuji pada putaran pertama ini adalah persatuan dari kerjasama mereka. Tidak peduli seberapa kuat seseorang, kegagalan melindungi rekan setimnya berarti kegagalan. Jangan berpikir mereka akan baik-baik saja jika mereka hanya berdiam diri. Jika mereka berdiam diri di suatu tempat tanpa bergerak, mereka akan tersambar petir. Selain itu, area dunia rahasia akan menyusut setiap jam, dan siapapun yang di luar area tersebut akan segera tersingkir. Kematian yang mereka alami di alam rahasia akan terasa nyata, namun mereka akan dibangkitkan setelah meninggalkan alam rahasia. Jiang Cheng sendiri tertarik dengan sambaran petir ini. Bukankah itu berarti Thunder Masternya bisa memanfaatkan sambaran petir untuk mengisi daya? Kemudian babak kedua berlangsung di ibu kota, dalam bentuk pertarungan individu peringkat individu. Akan ada sekitar 30 orang tersisa di awal babak ini karena tereliminasi di babak sebelumnya. Mereka akan menjalani turnamen semua babak Robin gratis. Aturannya sangat sederhana. Pemenang naik, yang kalah tersingkir. Jadi sekarang di antara mereka bersepuluh pilih pemimpin tim mereka. Karena di awal adalah kompetisi tim, mereka perlu memikirkannya.
Jiang Cheng pun seketika merasakan tatapan banyak orang lain kepada dirinya. Dan tentunya saat ini Luo Sandao dan Mu Han Qiu memilih Jiang Cheng. Dan beberapa orang juga memilih Jiang Cheng untuk menjadi pemimpin kelompok. Jiang Cheng pun bertanya-tanya haruskah dirinya bahagia dengan hal ini. Sedangkan Bai Feng dan Tang Ying memilih Wu Shuang. Jiang Cheng mungkin kuat, tapi Wu Shuang menurut Bai Feng lebih stabil. Lalu wanita lain pun mengatakan bahwa dirinya akan memilih Jiang Cheng karena faktor tampan. Dan orang lain juga mengikuti hal ini. Jiang Cheng pun merasa heran dengan hal ini. Dirinya bahkan tidak tahu siapa nama mereka. Si wanita pun menyebut bahwa dirinya adalah Li Bing dan dirinya adalah seorang healer. Sedangkan pemuda itu dipanggil dengan sebutan Wang Zi. Di sisi lain, Wu Shuang sendiri nyatanya memilih Jiang Cheng. Dirinya memilih hanya untuk bersenang-senang. Jiang Cheng pun tidak menyangka bahwa Wu Shuang juga memilih dirinya. Jiang Cheng pun merasa tidak bersemangat. Dirinya tidak benar-benar ingin menjadi pemimpin tim. Dirinya mempunyai mental yang lemah. Dirinya tidak dapat menerima terlalu banyak tekanan. Duan Xinghai pun menyebut Jiang Cheng sebagai jajingan kecil. Jiang Cheng berusia 800 tahun ke bawah untuk berpura-pura di depan orang yang lebih tua. Karena semua orang mempercayai Jiang Cheng, maka lakukanlah pekerjaan dengan baik. Jiangnan mereka telah diintimidasi oleh orang lain selama bertahun-tahun. Semuanya bergantung pada mereka untuk melihat apakah mereka dapat membalikkan keadaan tahun ini. Tangga menuju zona teleportasi ini adalah hadiah dirinya untuk mereka semua, dengan harapan bisa melihat mereka semua naik ke tempat yang lebih tinggi. Yan Daowang menunggu mereka semua di atas. Dia akan menjadi perwakilan wali, menemani mereka ke area Qinluo. Mereka semua pun mengerti. Dan untuk episode selanjutnya, tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.